Selanjutnya, kita akan mempelajari hal-hal yang pasti terjadi di masa depan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Hebedison. Umat Israel yang berada di hutan akan mengalami penderitaan selama 7 tahun terakhir di dunia Syadan. Seperti halnya ketika kita mengatakan akan makan roti tidak beragi selama 7 hari. Roti tidak beragi itu adalah roti penderitaan. Lalu, sebab apa kita mengalami penderitaan? Kita telah memahami perjanjian baru. Roti tak beragi dan domba Paskah melambangkan Yesus. Lalu, Yuejel yang Kang itu merujuk pada Tuhan Yesus yang menggunakan roti tidak beragi untuk menggambarkan tubuhnya. Jadi, Ini berarti 7 hari roti tidak beragi. Makan roti tak beragi selama 7 hari. Karena nama Tuhan Kristus. Karena kita percaya kepadanya. Kita akan menghadapi bencana selama 7 tahun terakhir. Penindasan selama 7 tahun. Penderitaan selama 7 tahun. 7 tahun pelatihan. kita juga telah mengalami penderitaan tertentu. Namun, telah melalui ujian tertentu. Dalam kitab Nabi Daniel, Ada seorang malaikat, sepertinya malaikat Gabriel, yang berkata kepada Daniel. Seorang malaikat, tampaknya Gabriel, berbicara kepada Daniel. Kiandak 70 kali 7. 70 periode 7 tahun. Di antaranya, 69 periode berkaitan dengan umat Israel dalam perjanjian lama. Oh, tentu saja, periode ke-69 membahas tentang Tuhan Yesus. Begitu periode ke-69 berakhir. Itu menandakan Tuhan Yesus telah disalibkan. Tetapi mengenai periode ke-70, periode itu tidak berkaitan dengan 7 tahun setelah kematiannya. Melainkan melewati rentang waktu yang sangat panjang. Setelah lebih dari 2000 tahun. Yaitu 7 tahun terakhir. Maka, 7 tahun terakhir ini dibagi menjadi 2 tahap. 3,5 periode awal dan 3,5 periode akhir. 7 tahun terakhir dibagi menjadi 2 bagian. 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun terakhir. 7 tahun terakhir adalah akhir dari dunia setan. Menurut Wahyu, tidak lama dahulu. Bukan, yaitu tahun 2024. Pernah ada pepatah yang mengatakan, Kuo Yilan meruntuhkan obrolan musim gugur. Kuo Yulan menghancurkan altar. Ketika saudari Gwarilan berusia 70 tahun. Maka ia telah memasuki 7 tahun terakhir di dunia Syadan. Lalu, kapan saat saudari Kuolan berusia 70 tahun itu? Kapan Kuo Yulan dan saudarinya berusia 70 tahun? Pada tahun 2035. Saat saudari Kuo Yulan berusia 70 tahun. Lalu, berapa lama lagi menuju tahun 2035? Hanya tersisa 9 tahun. Masih tersisa 9 tahun menuju 2035. Sekarang tahun 2026. Lalu, apa yang akan terjadi dalam 9 tahun ke depan? Hal terbesar dalam 9 tahun ini adalah pemisahan Rusia. Rusia terpecah. Kemudian, Rusia akan mengalami perang saudara. Yakni perang saudara antara Rusia Selatan dan Rusia Utara. Seperti yang tertulis dalam kitab Daniel, pasal 11 tentang Raja Selatan dan Raja Utara. Di mana Raja Selatan dan Raja Utara menggambarkan perang saudara antara Rusia Selatan dan Rusia Utara. Saat ini, belum ada Rusia Selatan dan Rusia Utara. Karena kita masih menunggu satu hal. Menunggu kita menyelesaikan pembangunan Bahtera Pujian kita. Setelah kita selesai membangun Bahtera Pujian itu, tak lama lagi, pemisahan itu akan terjadi. Namun, selama proses pemisahan Rusia, Alkitab telah meramalkan bahwa umat Israel di Sulin akan berkembang pesat. Bukankah mereka benar-benar orang Israel? Pertambahan umat Israel di Sulin itu nyata. Salah satunya adalah kesaksian Alkitab. Yaitu seperti yang tertulis dalam pasal 11 mengenai Raja Selatan dan Raja Utara dalam kitab Daniel. Serangan demi serangan terus berlangsung. Setelah bertahun-tahun pertempuran, voila, umat Israel akan bertambah. Mereka semakin banyak. Awalnya, Raja Utara sangat tangguh. Awalnya, Raja Utara menyerang Raja Selatan. Kemudian, dia secara perlahan mulai menganggap umat Israel Sulin sebagai musuh. Dia merasa ada kekuatan yang tumbuh diam-diam. Yaitu selama masa perpecahan Rusia. Nah, bukti lainnya adalah salah satu kesaksian pertama adalah karena nubuat Alkitab. Kesaksian lainnya siapa? Adalah saudari kita Zhao Huan. Pada hari yang sama ketika saudara Shibwa bernubuat tentang kematian Presiden Putin. Yaitu pada hari ia bernubuat bahwa Putin akan meninggal tanggal 7 Mei. Tepat pada dini hari tanggal 7 Mei. Dini hari tanggal 7 Mei. Dini hari tanggal 7 Mei 2024. Saudari Zhao En terus berdoa, dan berdoa. Wah, dia tertawa sangat keras. Tertawa sampai tak bisa berhenti. Tertawa 3 kali berturut-turut. Tawa seperti itu adalah tawa yang belum pernah ia alami seumur hidupnya sejak lahir. Tertawa sangat banyak. Lalu ia terus-menerus memohon kepada Bapa di surga. Bapa, Ayah, anak Emu sudah cukup tertawa. Mengapa ia tertawa begitu hebat? Dia adalah Sarah dari perjanjian baru. Bersukacitalah karena nubuat tentang kejatuhan Putin. Akibat pecahnya Rusia. Jumlah orang Israel rohani meningkat. Maka sang ibu bangsa harus bersukacita.
Baik tawa sukacita dari saudari Zhao Heng kita, maupun langit maupun nubuat Alkitab, adalah firman Bapa kepada Heber. Engkau melalui YouTube. Melalui aplikasi YouTube itu akan mendapatkan seperempat umat manusia. Semua ini menjadi bukti yang menunjukkan bahwa dalam periode 9 atau 10 tahun ini, Anak-anak Bapa Semakin Bertambah Banyak. kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.